Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2, mata kuliah perancangan 2. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang perhitungan beban mati, beban hidup, dan beban seismik, static, equivalent, dan respons spektrum. Di sini nama kelompok saya terdiri dari Abdurrahim, NPI 1431800027, dan Rohman Budi Wicaksono 1431800157, dan Dida Fani Hansa 1431700123. Yang pertama, data perancangan, tipe bangunan, hotel, jumlah lantai 8 lantai 1 atap, lokasi bangunan di Medan, luas tanah 780 meter persegi, luas bangunan 676 meter persegi, tinggi bangunan 32 meter, mutu beton 28 MPa. Pedoman yang dipakai: Peraturan Pembebanan Indonesia untuk gedung tahun 1983, PPIUG 1983, Tata cara perencanaan struktur beton untuk bangunan gedung 2002, TCP SBUBG 2002 SNI 032847 tahun 2000. Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung 2012 SNI 1726 2012. Program pembantu. Pertama, pakai SAP 2000. Program ini digunakan sebagai alat bantu perhitungan struktur. Kedua, AutoCAD. Program ini digunakan sebagai alat bantu dalam proses penggambaran struktur. Ketiga, Microsoft Office. Program ini digunakan sebagai alat bantu dalam pembuatan laporan. Denah lantai 1 dan 2. Ini denah lantai 1 ya. Ini denah lantai 2-nya. Ini denah lantai 3. Ini denah lantai 4. Denah lantai 5 dan lantai 6. Denah lantai 7 dan lantai 8. Kemudian ini denah atap. Baik, pembebanan dibagi menjadi 4, yaitu beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban gempa. Beban mati atau BL adalah berat dari semua bagian gedung yang bersifat tetap, sebab mati terdiri dari 2 jenis, yaitu berat struktur itu sendiri dan supervensi ideal. Beban hidup adalah semua beban yang terjadi akibat penghunian atau penggunaan suatu gedung dan kedalamnya, termasuk beban-beban pada lantai yang berasal dari barang-barang yang dapat kedalamnya, termasuk mesin serta peralatan yang tidak bagian struktur dan dapat diganti, sehingga mengakibatkan perubahan pembebanan pada lantai dan atap. Beban angin. Berdasarkan beban angin yang bekerja pada struktur bangunan tergantung dari kecepatan angin, repat massa udara, letak geografis, bentuk dan ketinggian bangunan, serta kekuatan struktur. Beban gempa. Gempa adalah getaran yang terjadi dan terasakan di permukaan bumi yang dikarenakan bergesernya lapisan lempeng tektonik pada dasar bumi akibat dari perlepasan energi secara tiba-tiba, sehingga menghasilkan gelombang-gelombang seismik. Kombinasi pembebanan. Menurut SNI 1726 sampai 2012 pasal 2.4.1, struktur komponen dan fondasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga kekuatan
desainnya sama atau bahkan melebihi. Ini U sama dengan 1,4 DL, 2U sama dengan 1,2 DL plus 1,6 LL, U sama dengan 1,2 DL plus 1,0 W plus 1,0 LL, U sama dengan 1,2 DL plus 1,0 EHI plus 1,0 LL, U sama dengan 0,9 DL plus 1,0 W, U sama dengan 0,9 D plus 1,0 EHI. Peraturan-peraturan yang digunakan: PPUG 1983 Peraturan Pembangunan Indonesia untuk Gedung tahun 1993, TCPSBUBG 2002, SNI 032847/2002 Tata Cara Perencanaan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung 2002, SNI 1726 sampai 2012 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan. Beban mati: berat sendiri beton bertulang 2.400 kg per meter kubik. Adukan lantai finishing per 1 cm sama dengan 21 kg per meter persegi. Tegel 24 kg per meter persegi. Tembak setengah bata 250 kg per meter persegi. Plafon 11 kg per meter persegi. Sanitasi 20 kg per meter persegi. Penggantung 7 kg per meter persegi. Plumbing 10 kg per meter persegi. Aspal per 1 cm 14 kg per meter persegi. Beban hidup: lantai atap 100 kg per meter persegi. Hotel 250 kg per meter persegi. Perhitungan pembebanan beban mati. Pembebanan pada plat. Ini lantai 1 sampai lantai 8 dan atap. Untuk plat sendiri 7,2 ini didapat dari bentangan paling panjang, 5-nya juga bentangan paling panjang. Ini 0,12 nya ini didapat dari tebal platnya. 2400 ini dari massa beton yang tadi, kali 8 ini dari banyaknya lantainya. Ini hasilnya 82.944 kg per meter persegi. Sampai perhitungan selanjutnya seperti itu. Beban totalnya 290.783 kg per meter perseginya. Perhitungan pembebanan beban hidup sesuai dengan Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung tahun 1983. Beban hidup pada struktur bangunan gedung apartemen ini adalah sebagian berikut. Pembebanan pada plat: gedung difungsikan sebagai apartemen sehingga beban hidup untuk plat lantai ditentukan sebesar 250 kg per meter persegi, dan untuk beban hidup plat atap ditentukan sebesar 100 kg per meter persegi. Perhitungan pembebanan pada beban angin. Bangunan gedung dan struktur lain termasuk sistem penahanan beban angin utama SPBAU dan seluruh komponen dan landing gedung harus dirancang dan dilaksanakan untuk menahan beban angin seperti yang ditetapkan menurut pasal 26 sampai pasal 31. Berikut langkah-langkahnya. A. Kriteria beban angin menurut SNI 1727/2013. Kategori risiko bangunan: karena bangunan ini difungsikan sebagai apartemen, maka termasuk kategori 2. Kategori risiko. Nah, ini semua gedung dan struktur lain kecuali yang termasuk dalam kategori risiko 1, 3, 4 termasuk tapi tidak dibatasi untuk. Nah, ini kan gedung apartemen, rumah susun atau hotel. Ini termasuk kategori 2. Nilai untuk faktor kepentingan angin diambil menurut tabel di bawah ini. Nah, ini untuk faktor resikonya kan 2. Jadi faktor kepentingan anginnya 1,00.
Kecepatan angin dasar V berdasarkan SNI 1727/2013 pasal 26.5.1 kecepatan angin dasar V yang digunakan dalam penentuan beban angin desain di bangunan gedung dan struktur lain harus ditentukan dari instansi yang berwenang sesuai dengan kategori resiko bangunan gedung dan struktur, sehingga data kecepatan angin diambil dari Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG Indonesia. Berikut penyajian data. Ini kota Medan, suhunya 28 derajat Celcius, kelembapan 81 derajat, kecepatan angin 8 km per jam. Ini datanya diambil pada tanggal 7 bulan 4 2021 berdasarkan SNI 1727/2013 pasal 26.6 tabel 26.6 sampai 1 nilai arah angin untuk sistem struktur penahan beban angin utama ditentukan sebagai berikut. Tabel 2.7 faktor arah angin KD. Bangunan gedung. Ini ada dua tabel, tipe struktur dan faktor arah angin KD. Sistem penahan beban angin utama 0,85, komponen dan landing bangunan gedung 0,85. Perhitungan pembebanan beban angin. Kategori kekerasan permukaan. Dikarenakan letak bangunan gedung sekolah berada pada daerah perkotaan atau pinggiran kota, maka termasuk kekerasan permukaan B mengacu pada SNI 1727/2013 pasal 26.7.2. Kategori exposure mengacu SNI 1727/2013 27.7.3. Kategori exposure masuk B karena kategori kekasaran permukaan B. Faktor topografi KZT mengacu SNI 1727/2013 karena kondisi bangunan tidak memenuhi semua kondisi dalam pasal 26.8.1 sehingga diperoleh nilai KZT sebesar 1,0 menurut pasal 26.8.2. Faktor pengaruh tiupan angin G mengacu SNI 1727/2013 pasal 26.9.1. Faktor efek tiupan angin untuk suatu bangunan gedung dan struktur lain yang kaku boleh menggunakan nilai sebesar 0,85. Klasifikasi ketertutupan. Klasifikasi ketertutupan adalah bangunan tertutup. Koefisien tekanan internal GCPI mengacu SNI 1727/2013 pasal 26.11.1. Dikarenakan bangunan tertutup maka diambil berdasarkan tabel berikut ini. Nah, ini bangunan tertutup plus 0,18 min 0,18. Koefisien exposure tekanan velocitas KZ. Nilai KZ ditentukan dari tabel 27.3 sampai 1 pasal 27.3.1 SNI 1727/2013. Ini seperti ini. Dikarenakan tinggi bangunan Z sebesar 32 dan berada di antara dua nilai, maka dilakukan interpolasi untuk mendapatkan nilai KZ. Ini perhitungannya seperti ini. Hasilnya KZ 1,002. Tekanan velocitas Hz. Tekanan velocitas Hz dihitung berdasarkan persamaan 27.1 Hz ini, dimana Hz tekanan velocitas N per M meter persegi, KZ koefisien exposure tekanan velocitas, KZT faktor topografi, KD faktor arah angin, V kecepatan angin dasar, satuannya meter per sekon. Berikut adalah perhitungannya. Ini hasil Hz rumusnya Hz 0,613 dikalikan KZ kalikan KZT kalikan KD kalikan V kuadrat. Hasilnya ini
2,577 Newton per meter persegi. Ini dijadikan kilogram menjadi 0,0257 kg per meter persegi. Perhitungan membeban beban angin. Koefisien tekanan eksternal CP, koefisien tekanan eksternal CP SNI 17/27/2013, gambar 27.41. Nah, ini ada beberapa kolom. Pertama, permukaan LB CP digunakan dengan ini dinding di sisi angin datang. Ini nilainya CP-nya 0,8. Dinding di sisi angin pergi, nilainya minus 0,5. Dinding tepi, nilainya minus 0,7. Tabel koefisien tekanan eksternal atap CP. Ini ada arah angin di sisi angin datang sudut, ini satunya derajat, dan di sisi angin pergi sudut satunya derajat. Ini tegak lurus terhadap bangunan untuk 0 lebih besar dari 10 derajat. Tekanan dinding arah angin berdasarkan BMKG berasal dari barat. Lebar dinding arah angin datang B sama dengan 27,5 meter. Lebar dinding arah angin samping L 13 meter. Rasio L per B sama dengan 1. Tekanan atap. Tinggi atap rata-rata 4 meter. Lebar dinding arah angin samping L 13 meter. Rasio H per L sama dengan 0,2. Sehingga didapatkan nilai dinding sama dengan plus 0,8 min 0,5 min 0,7. Sedangkan atap minus 0,7 minus 0,18 minus 0,6. Beban angin P. Perhitungan beban angin dinding di sisi angin datang P sama dengan plus 0,8 kalikan 0,154 sama dengan 0,123 kg per meter persegi, dan seterusnya sampai atap tepi. Beban angin desain minimalis SPBU mengacu SNI 17/27/2013 pasal 27.15 desain SPBU untuk gedung tertutup atau bangunan tertutup sebagai P lebih besar dari 0,77 kN per meter persegi dikali luas dinding bangunan gedung. Jadi digunakan beban angin minimum 0,77 kN per meter persegi. Kalau jadikan kilogram 79 kg per meter persegi. Sekian dulu progres pekerjaan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.